Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berjumpa kembali lewat udara, lewat kajian akhlak tiap malam Selasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini betul-betul mendatangkan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mengikutinya, untuk keluarga kita, anak cucu kita, dan untuk masyarakat kita insyaallah. Dan malam ini kita akan masuk pada pertemuan kuliah akhlak yang ke-23 tentang masalah jiwa, masalah an-nafs dan ruh yang cukup penting. Dan kajian yang lalu, kajian ke-22, saya pikir tidak perlu memberikan ringkasan karena sudah jelas, sudah mudah mengenai orang-orang yang kita kenal dengan al-mutasyabbihina bil ulama, orang-orang yang menyerupai atau mirip dengan ulama padahal bukan ulama yang sesungguhnya. Baiklah, silakan Ibu Ida di-share PDF-nya untuk saya bacakan. Dan insyaallah teks ini, PDF ini cukup membantu kita, membantu antum untuk bisa mengulainya kembali, membaca kembali. Bahkan untuk kajian malam ini usahakan pahami sebaik mungkin dan bisa menyampaikan kepada yang lain. Jadi insyaallah ini kajian yang penting ini, teksnya ini PDF-nya nanti bisa di print dan dibacakan ke suami, ke istri, ke anak, ke teman, ke yang lain insyaallah. Dan usahakan sekarang pahami dulu baik-baik kandungan teks dan kajian yang ada pada tema ini insyaallah. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-nafsu wa asma'uha wa quwwaha al-arba'. Ma 'arafta min tajarrudin nafsi innama huwa at-tajarrudu fi dzati dunal fi'li liftiqariha fi'lan ilal jismi wal alati. Artinya bab tentang jiwa, tentang nafs, nama-namanya dan 4 kekuatannya. Jadi kekuatan jiwa ini ada 4 menurut akhlak. Karena dalam filsafat nanti akan lebih banyak lagi. Sementara kita pahami ada 4 kekuatan bagi ruh atau bagi jiwa. Mu'allif mengatakan, apa yang telah engkau ketahui tentang immaterialitas, itu ketidakbersifatan materi jiwa itu hanyalah immaterialitas pada sisi zatnya, bukan pada perbuatannya. Sebab dalam melakukan aktivitasnya, jiwa masih membutuhkan tubuh dan alat-alatnya. Perhatikan syarahnya dan penjelasannya. Perlahan-lahan saya bacakan. Kalimat ini termasuk pembahasan penting dalam filsafat Islam, khususnya dalam pembahasan tentang an-nafs, itu tentang jiwa manusia. Penulis Syaikhul Mulla Muhammad Mahdi An-Iraqi ingin menjelaskan bahwa
jiwa manusia itu memiliki dua sisi. Satu sisi zat atau sisi esensinya, dan yang kedua adalah sisi perbuatan dan aktivitasnya. Ada sisi zat, sisi esensi, dan sisi perbuatan. Ini untuk ruh kita, untuk nafs kita. Yang pertama, jiwa bersifat mujarrad pada zatnya. Yang dimaksud dengan tajarrudun nafsi adalah bahwa hakikat jiwa tidak tersusun dari materi fisik. Jadi kita mengenal dalam ilmu akhlak, juga dalam ilmu filsafat ada istilah tajarrudun nafs. Itu bahwa ruh tidak bersifat materi. Ia bukan daging. Jadi ruh kita, jiwa kita bukan daging, bukan darah, bukan otak, dan bukan bagian tubuh. Jiwa berada di atas alam materi, alam yang tidak bisa kita jamah, yang tidak bisa kita jangkau, nggak bisa kita gambarkan dan kita bayangkan. Itulah alam non materi. Ruh kita berada di alam non materi. Alam dari satu sisi terbagi kepada dua, alam materi dan alam non materi. Ya, ini secara global tentunya. Alam materi, alam dunia ini yang kita bisa berinteraksi, bisa saling melihat, benda bisa diraba, ada bentuknya, ada warnanya, dan semua aktivitas kita ini sekarang berada di alam materi. Berarti alam dunia kita sekarang ini namanya alam materi. Ketika dunia telah habis, dunia telah sirna, dunia hancur, hari kiamat nanti pindah ke alam non materi, alam barzah dan alam akhirat. Nah, orang yang sudah meninggal dunia berarti telah meninggalkan alam materinya, bahkan telah meninggalkan badannya, jasadnya, pakaiannya, rumahnya, kendaraan, semua ditinggalkan. Yang bersifat materi semua ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena dia akan pergi dan pindah ke alam non materi. Ketika pindah ke alam non materi, maka materi nggak berlaku lagi. Sehingga ketika ke kuburan pun hanya kain kafan saja. Itu pun untuk menyelamatkan badannya, untuk menghormatinya, untuk adab-adabnya. Kalau tidak juga nggak perlu. Kan juga nggak perlu, karena ke alam non materi ruhnya tidak memerlukan apa-apa. Ya, jadi sangat salah sekali sebagian agama itu ketika meninggal dunia pakai sepatu, pakai jas, gelangnya dipakai, semua dipakai perhiasannya, yaitu namanya sia-sia. Mereka tidak paham tentang alam non materi yang tidak memerlukan materi. Karena itu, para filosof Islam seperti Mullah Sadra, Ibnu Sina, dan Allamah Tabatabai mengatakan bahwa jiwa itu, jiwa yakni ruh ya, jiwa itu, ruh itu mujarrad, yaitu immaterial atau non materi. Jadi mujarrad di sini maknanya adalah immaterial atau non materi. Sebab kata mujarrad pun itu bisa bermakna yang lain, ya. Bisa bermakna bujangan mujarrad itu, bisa bermakna lain lagi. Tapi dalam kajian filsafat, mujarrad artinya non materi. Misalnya manusia tetap merasa aku yang sama, walaupun seluruh sel-sel tubuhnya itu telah berubah dari kecil hingga tua. Ya minimal sel-sel tubuh kita ini berganti total setiap 10 tahun sekali. Itu mungkin pertemuan yang lama, entah pertemuan yang baru apa, ada perubahan atau tidak. Yang jelas ilmu mengatakan bahwa setiap 10 tahun sekali sel-sel tubuh kita semuanya telah berganti. Jadi kita yang 10 tahun yang lalu bukan kita yang sekarang. Cuma bentuknya aja sama, mirip penglihatan kita, tapi semua sel tubuh kita sudah berganti total dari 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Itulah tubuh kita, itulah badan kita. Tapi ruh kita, aku kita tetap sejak kita ditiupkan ruh kita ke dalam janin kita, dalam ibu kita, maka aku kita ini ya aku sampai selama-lamanya, sampai di surga insyaallah. Ini menunjukkan bahwa identitas aku bukanlah tubuh materi. Karena itu ketika saya bilang saya, aku, berarti ini ruh yang bicara, yang bilang, yang tetap ada, tetap eksis, bukan badan.
Ketika saya bilang aku itu merujuk atau menunjukkan pada ruh, bukan kepada badan. Yang kedua, tetapi dalam bertindak jiwa membutuhkan tubuh. Ya. Jadi ruh itu sifatnya mujarrad, non materi. Tetapi ketika ruh ingin melaksanakan aktivitasnya, ruh ingin bergerak, ruh ingin berbuat, maka ruh perlu kepada tubuh. Jadi nggak bisa meninggalkan tubuhnya. Walaupun zat jiwa bersifat non materi, namun dalam aktivitasnya di dunia ini ia masih memerlukan tubuh. Selama di dunia atau selama hidup, ketika ruh masih connect dengan badannya, maka ruh itu masih menggunakan badannya untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk menjalankan berbagai macam kegiatan. Nah, ketika sudah pisah total ruh dengan badannya, maka ruhnya mandiri, bekerja sendirian tanpa tubuh lagi, sehingga kekuatannya maksimal ketika sendiri. Nah, selama dengan tubuh, maka gerakan ruh itu dibatasi oleh tubuhnya, baik itu mendengar, melihat, mengambil, berjalan, berlari, itu dibatasi oleh tubuhnya. Nggak bisa terbang ruh itu. Kenapa? Karena tubuh membatasi. Seperti itu. Nggak bisa mendengar suara yang misalnya katakanlah lebih dari 1 kilo. Ya. Kalau tanpa tubuh, ruh bisa mendengar suara malaikat, ya, mendengar jin, mendengar yang lainnya seperti itu. Kecepatannya nggak bisa dibayangkan, bisa kecepatan mengalahkan kecepatan sinar dan cahaya. Contohnya, untuk melihat, jiwa atau ruh memakai mata ketika hidup, ketika nyambung antara ruh dengan badannya. Untuk mendengar, jiwa memakai telinga. Untuk menulis, jiwa memakai tangan, menggunakan tangan. Untuk berbicara, maka jiwa itu menggunakan lidah. Karena itu penulis mengatakan, mu'allif Allamah Muhammad Mahdi An-Iraqi, kata beliau, liftiqariha fi'lan ilal jismi wal alati. Ada ungkapan fi'lannya di sini. Karena jiwa dalam tindakannya membutuhkan tubuh dan alat sementara masih hidup. Jadi hubungan jiwa dengan tubuh itu ibarat seorang penulis dengan pena atau seorang pengendara dengan kendaraan, seorang supir dengan kendaraannya. Hakikat pengendara berbeda dari kendaraan. Supir ya bukan kendaraan, kendaraan bukan supir. Supir berbeda dengan kendaraannya. Ya, penulis beda dengan alat tulisnya. Jadi hakikat pengendara, si supir beda dengan kendaraannya. Tetapi selama berada di dunia materi, ia memerlukan kendaraan untuk bergerak. Ya. Jadi dalam akhlak dikatakan bahwa badan kita sebagai markab, sebagai kendaraan. Selama hidup ini ruh memerlukan badan untuk bergerak. Ketika telah meninggal maka tidak diperlukan lagi badan ini, karena ruh bersifat mandiri ketika sudah pindah ke alam barzakh. Yang ketiga, isyarat irfani dan hikmah. Dalam hikmah dan irfan, tubuh dipandang sebagai alat manifestasi jiwa di dalam dunia. Sedangkan jiwa adalah penghubung manusia dengan alam malakut. Nah, jadi yang menghubungkan badan kita dengan alam malakut adalah ruh kita, sebagai penghubung antara badan atau materi dengan alam malakut, yaitu alam non materi, alam malaikat. Semakin jiwa itu kuat dan suci, maka ia semakin tidak diperbudak oleh tubuh. Perhatikan ya. Jadi ketika ruh itu semakin kuat, maka dia semakin tidak diperbudak oleh tubuh. Nah, semakin dominan ruh atas jasad dan semakin dekat kepada alam ruhani. Di sini kita perlu mengembangkan kekuatan ruh kita agar tidak diperbudak oleh tubuh kita. Sehingga kita tidak ngurusin tubuh melulu, ya. Makanannya, minumannya, vitaminnya, obat-obatannya, make upnya, pakaiannya, rumahnya terus untuk tubuh terus. Untuk ruhnya nggak diperhatikan. Jadi kasihan ruh itu di penjara karena orang tidak mengenal ruhnya. Ya. Karena itu para arif mengatakan manusia jangan hidup
hanya sebagai tubuh yang memiliki ruh, tetapi jadilah ruh yang menggunakan tubuh. Ini ungkapan luar biasa ini, saya ulangi ya. Karena itu para ahli mengatakan, yang kata mereka, hendaklah kita ini, manusia ini, jangan hidup hanya sebagai tubuh yang memiliki ruh, bukan tubuh yang memiliki ruh, tetapi jadilah ruh yang menggunakan tubuh. Bedanya di mana? Ya, kalau kita memiliki keyakinan, kita beranggapan bahwa tubuh itu memiliki ruh, berarti yang diperhatikan tubuh duluan, dan yang dimiliki adalah ruhnya itu, dan ruh boleh lebih rendah. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa ruh itu menggunakan tubuh dalam menjalankan kegiatannya, berarti ruh itu punya kekuatan, tubuh hanya sebagai alat dan sementara, itu berbeda. Nah, jadi kita harus menjadikan ruh yang menggunakan tubuh dalam kegiatannya. Jangan kita mengatakan bahwa ya tubuh memiliki ruh. Beda antara dua pandangan ini. Makna penting kalimat ini. Kalimat pendek ini sebenarnya ingin menggabungkan dua hakikat sekaligus. Jiwa itu bukan materi. Jiwa, ruh, nyawa, sukma bukan materi. Tetapi jiwa di dunia tetap bekerja melalui materi, melalui badannya, anggota tubuh ini. Dengan demikian manusia berada di antara alam jasmani dan alam ruhani. Ya, hakikat manusia ada pada dua alam, alam ruhani dan alam jasmani. Tapi ketika meninggal dunia, maka ruhnya total berada di alam non materi, di alam ruhani, alam barzah. Kita lanjut. Fahadduha annaha jauharun malakutiyun yastakhdimul badana fi hajatihi wa huwa haqiqatul insani wa dhatuhu wal a'dha'u wal quwa alatuhu allati yatawaqqafu fi'luhu 'alaiha. Perhatikan maknanya. Maka definisi jiwa adalah ini tentang definisi ruh, definisi jiwa. Apa sih ruh itu? Ini definisinya. Ini penting untuk kita pahami. Jiwa atau ruh ialah suatu substansi malakuti. Malakuti ini bersifat ruhani, bersifat non materi, ya. Yang menggunakan tubuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ia adalah hakikat dan esensi manusia. Adapun anggota tubuh dan berbagai kekuatan atau daya hanyalah alat-alatnya yang menjadi sarana bagi terlaksananya aktivitas jiwa. Itu definisi tentang ruh, ya. Yang juga sudah beberapa kali sudah kita sampaikan tentang masalah ruh di beberapa pertemuan, ya, bahwa itu sifatnya non materi dan melaksanakan kekuatannya, menyalurkannya lewat tubuh. Perhatikan syarahnya. Kalimat ini merupakan definisi yang sangat dalam tentang hakikat manusia menurut filsafat Islam dan hikmah ilahiyah. Jadi hakikat manusia adalah ruhnya, itu bukan badannya. Dan hak manusia akan kekal abadi selama-lamanya di surga dan juga sebagian di neraka. Ruhnya yang kekal, badannya, jasadnya hancur. Satu, jiwa disebut jauhar malakuti. Penulis mengatakan jauharun malakutiyun, itu substansi malakuti. Apa makna jauhar? Jauhar adalah dalam istilah filsafat, jauhar berarti sesuatu yang berdiri sendiri, yang mandiri, yang mustaqil. Bukan sifat yang menempel pada benda lain, bukan sifat, bukan accident, tapi dia adalah sesuatu yang sifatnya mandiri. Artinya jiwa bukan sekadar efek kimia otak atau fenomena biologis, tetapi memiliki eksistensi hakiki tersendiri. Sebab ada sebagian filosof barat yang mereka orang-orang non-muslim, bahkan non-mukmin, mereka mengatakan bahwa ruh itu tidak ada, ruh itu adalah efek kimia otak, begitu. Sangat disayangkan, dan mereka sudah disanggah dan dikritisi oleh para filosof Islam dan enggak punya dalil yang kuat. Jadi belajar filsafat pun kalau di universitas yang tidak Islami malah berbahaya, punya keyakinan yang berbeda. Memahami ruh itu sangat penting sebagai jembatan memahami Allah Subhanahu wa taala.
Nanti antum akan merasakan ketika antum memahami ruh dengan baik, maka pemahaman antum tentang Allah, tentang Tuhan akan lebih tinggi lagi. Sangat penting sekali. Itulah kata Imam Ali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal nafsnya, kenal ruh jiwanya, dia akan mudah mengenal Rabbnya. Nah, jadi jiwa bukan sekadar efek kimia otak atau sebagai fenomena biologis, tetapi memiliki eksistensi hakiki tersendiri. Makna malakuti. Kata malakut menunjuk kepada alam ruhani. Ya. Jadi ungkapan malakut, malakuti, malaikat itu menunjuk pada alam ruhani, alam batin dan alam di atas materi. Nah, pengertian atas bukan atas tempat ya. Misalnya ini meja bawah, atasnya ada laptop, atasnya ada atap, bukan harus begini. Ya, atas yang di sini ini menunjukkan ketinggian yang nggak bisa digambarkan. Jadi ada sesuatu yang sifatnya atas, itu bukan berarti atas tempat, bukan berarti ada arah ditunjuk, bukan. Menunjukkan atas itu ada dua, ada atas menunjukkan tempat, ini genteng di atas, ya, awan di atas, apalagi buah pohon di atas. Itu atas tempat, itu bisa ditunjuk, itu kelihatan. Tapi ada makna atas untuk menunjukkan ketinggian yang nggak bisa digambarkan, seperti itu. Ketika kita berdoa kadang-kadang maka ada ulama tangannya ke sini, matanya ke atas, berdoa kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah di atas, betul Allah di atas. Tapi makna atas bukan atas materi, bukan atas sebagai satu tempat. Di atas yang menunjukkan ketinggian derajat yang gak bisa digambarkan. Ya walaupun mata ke atas, coba dipahami. Kok ayatullah doa matanya ke atas? Kalau nggak paham kan, kayak Wahabi jadinya Allah ada di atas di langit, ada matanya, ada kakinya, tangannya. Itu salah besar. Itu sudah tajsim namanya. Itu sudah syirik namanya. Sangat berat sekali. Jadi gerakan berdoa harus kita pahami. Ya. Jadi kata malakut menunjuk kepada alam ruhani, alam batin dan alam di atas materi. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut langit dan bumi. Jadi Allah perlihatkan berbagai macam makhluk malakut, malaikat, ya, di alam materi kepada Ibrahim. Surat Al-An'am ayat 75. Jadi jiwa manusia memiliki hubungan dengan alam tinggi, ya. Tinggi bukan berarti tingginya yang kita gambarkan materi, bukan sekadar alam fisik. 2. Tubuh hanyalah alat jiwa. Penulis berkata yastakhdimul badan. Ini penting ya, bahwa ruh itu yastakhdimul badan. Ruh itu menggunakan tubuh sebagai alatnya yang digunakan. Dalam pandangan hikmah bahwa manusia bukan tubuh yang memiliki ruh, tetapi ruh yang menggunakan tubuh. Ini penting. Tubuh hanyalah kendaraan sementara. Saya ulangi, tubuh kita ini, badan kita ini hanya sebagai alat, sebagai media, sebagai kendaraan bagi ruhnya, tetapi sifatnya sementara. Ketika meninggal, sudah dipendam dalam kubur, sudah pensiun, nggak jumpa lagi. Ruh sendiri sudah. Nanti kalau keyakinan kita pegang, maka kita akan berkeyakinan seperti para hukam, para filosof. Karena tidak jumpa lagi dengan badan ini, sudah selamat tinggal. Ya, ruh nanti dengan badan barzakhinya. Kalau salah nanti punya pandangan dan pemahaman seperti pandangan ahli sunnah yang badan ini nanti Allah kembalikan ke ruhnya di surga dengan badan ini. Bahkan sebagian sahabat takabir Syiah gitu juga, nanti di akhirat di surga di neraka badan ini dikembalikan lagi. Pada pandangan yang kuat menurut para hukama, para filosof, Rahbar, Imam Khomeini dan seterusnya, enggak di badan ini ketika meninggal sudah pensiun, enggak jumpa lagi, hancur sudah selamat tinggal selama-lamanya. Lalu badan, nanti badannya pada, nah lu pakai badan yang kedua, badan barzakhi namanya, seperti itu. Ini penting kita mengenal badan barzakhi yang terhubung dengan tajasumul a'mal, bukan badan ini. Tubuh hanyalah kendaraan sementara, enggak sampai ke surga, enggak sampai ke neraka. Karena itu ketika manusia wafat, maka tubuhnya bisa hancur, ya hancur, kecuali para maksumin, para syuhada lain. Tetapi hakikat manusianya tetap ada, yaitu di alam malakut, di alam barzah. Yang ketiga, hakikat manusia adalah jiwa, adalah ruh. Penulis berkata, wa huwa haqiqatul insani wa dzatuhu.
Dan jiwa itulah hakikat dan esensi manusia. Artinya aku yang sebenarnya adalah jiwa, bukan tangan, bukan wajah, bukan warna kulit, atau bukan juga bentuk fisik. Buktinya adalah bahwa tubuh manusia berubah terus, tetapi identitas aku tetap sama. Tadi kita akan bahwa sel-sel tubuh kita setiap 10 tahun sekali berubah total semuanya. Tubuh selalu berubah, darahnya berubah, kulit bisa berubah, semua bisa berubah. Tapi aku ini, keakuan identitas itu tidak akan berubah. Itulah ruh, kekal abadi, tidak akan berubah. Karena itu para filosof seperti Mullah Sadra menegaskan bahwa personalitas manusia berada pada jiwa atau ruh, bukan pada badan. Keempat, ya lanjut. Yang keempat, anggota tubuh dan kekuatan hanyalah alat. Ya, wal a'dha'u wal quwa alatuhu. Anggota tubuh, ya tangan, mata, kaki, telinga dan seterusnya, dan daya-daya hanyalah alat-alat jiwa. Ya, ketika kita punya otot, punya kekuatan, tangan bergerak dan yang lainnya, itu semuanya sebagai alat, sebagai perantara. Yang dimaksud dengan al-quwa itu kekuatan antara lain adalah daya melihat, itu kekuatan melihat, kekuatan memandang, daya mendengar, daya khayal, daya berpikir, daya syahwat, daya marah, dan lain-lain. Semua daya itu adalah sebagai wasilah, sebagai perantara untuk ruh bisa berbuat dan beraktivitas. Semuanya itu bekerja di bawah pengelolaan atau tarbiyah jiwa, pengelolaan ruh kita. Dengan demikian maka mata tidak melihat dengan sendirinya, telinga tidak mendengar sendiri, dan otak bukan pelaku hakiki. Yang melihat, yang mendengar, dan memahami pada hakikatnya adalah jiwa ruh melalui alat-alat tersebut. Ya. Jadi ketika kita melihat, ruh kita yang melihat lewat mata. Ketika kita mendengar, ruh kita yang mendengar lewat telinga. Ketika kita mengambil, ruh kita mengambil dengan alat tangan. Ketika kita berjalan, ruh berjalan lewat wasilah kaki, dan gitu seterusnya. Ya. Kita lanjut. Isyarah irfani. Kalimat ini juga yakni wal a'dha'u wal quwa alatuhu mengandung pendidikan rohani yang sangat besar. Apa itu? Yaitu jika manusia mengira dirinya hanyalah tubuh, di keyakinan kebanyakan manusia dirinya hanyalah tubuh ini, ruh itu enggak ada, atau ruh itu dianggap enggak ada karena enggak kenal, maka hidupnya akan tenggelam dalam masalah makan, syahwat, kenyamanan fisik, dan dunia materi. Jadi orang yang tidak mengenal ruh, maka hidupnya hanya khidmat pada badannya saja. Jadi yang hebat itu ruh berkhidmat pada badannya, bukan badan khidmat pada ruhnya, terbalik. Kenapa ruh khidmat pada badan? Semuanya untuk badan. Nah, ingin punya rumah, punya gedung, kendaraan, pakaian, makanan, minuman, terus yang malam begitu terus. Ya karena nggak kenal ruh. Kalau kenal ruh dengan baik, maka badan khidmat pada ruhnya. Karena badan sebagai alatnya dan kendaraannya. Tetapi jika ia sadar bahwa dirinya adalah ruh malakuti, maka hidupnya akan bergerak menuju pada kesucian, pada ma'rifah, pada kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan rohani lewat badan, dengan perantara badan. Karena itu para arif mengatakan tubuhmu berasal dari tanah, tetapi ruhmu berasal dari alam yang sangat tinggi. Kita lanjut. Walahu asma'un mukhtalifatun bihasabi ikhtilafil i'tibarat wa tusamma ruhan لتوقف حياة البدن عليه وعقلا لإدراكه المعقولات وقلبا لتقلبه في الخواطر وقد تستعمل هذه الألفاظ في معان أخرى تعرف بالقرائن. Ini tentang ungkapan-ungkapan atau nama-nama ruh dan jiwa yang bermacam-macam. Ya, sering saya sampaikan bahwa ar-ruh itu bahasa Arab. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa roh, bisa jiwa, bisa sukma, bisa nyawa, dan lain sebagainya. Itu hanya bahasa saja. Tapi intinya ruh itu satu. Bukan berarti ruh satu ada lagi jiwa namanya, bukan, itu salah. Jiwa terjemahan dari ar-ruh sebagaimana nyawa, sukma terjemahan dari ar-ruh.
atau bahasa Persia John atau rawon bahasa Persianya seperti itu. Iya. Jangan nanti ada gambaran bahwa ruh itu memiliki unsur-unsur. Tidak, ruh tidak ada unsur-unsurnya. Ruh memiliki kekuatan, tapi ruh itu namanya wahdah hakikiyah, basyithah hakikiyah. Ruh itu satu yang hakiki. Ada satu yang tersusun, ada satu yang hakiki. Ya, jadi kalau badan kita punya badan berapa? Kita punya badan satu, mau badan kita berapa? Tapi badan kita yang satu ini satu yang tersusun namanya. Badan kita ada kepala, di kepala banyak lagi, ada mata, telinga, lidah, macam-macam. Ada tangan, ada kaki, macam-macam. Badan kita, tubuh kita satu, tetapi dia tersusun dengan rangkapan yang sangat banyak. Ruh kita berapa? Ruh kita satu. Apa ruh kita tersusun? Tidak. Ruh namanya hakikah wahidah, ya, basyithah, sederhana, tidak tersusun karena bukan materi, sehingga nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat, nggak ada warna, nggak ada bentuk, nggak bertempat dan yang lainnya. Semua yang dimiliki oleh badan, oleh fisik, oleh materi, ruh tidak ada. Ini penting untuk kita pahami. Berarti kalau nggak ada, berarti ruh nggak ada dong. Memang sulit memang. Bahwa kita mengartikan ada itu yang kita lihat, yang kita raba, yang ada warna, ada bentuk, ada dalam, ada tempat, itu yang ada menurut kacamata kita. Padahal yang ada yang hakiki bukannya seperti itu. Ada yang hakiki bukan materi, bahkan ruh itu yang hakiki. Ini keberadaan yang hakiki ini terbalik dengan logika kita memang. Karena logika kita yang awam sangat sulit. Jadi wujud yang hakiki itu yang sebenarnya tidak terlihat, tidak bisa dilihat, tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak perlu tempat. Itulah ruh kita. Keberadaannya hakiki. Adapun tubuh kita bukan hakiki, sirna, hancur nantinya. Memang kita raba, kita lihat ada warna, ada bentuk, ada cantik, ada jelek, ada tinggi, ada ganteng, macam-macam. Itulah materi namanya. Tapi ruh enggak begitu. Bahkan ruh enggak ada kelamin, ruh enggak ada perempuan, ruh enggak ada laki-laki. Nah, nanti bagaimana? Nanti ada hubungan dengan masalah badan barzakhi namanya. Ya, insyaallah. Ya. Jiwa itu memiliki berbagai nama sesuai dengan perbedaan sudut pandang dan pertimbangannya. Ya. Ia disebut juga ruh karena kehidupan tubuh bergantung kepadanya. Disebut juga akal karena ia memahami hal-hal rasional. Dan disebut juga sebagai kalbu, yaitu hati, karena perubahan dan pengolakannya, karena pergolakannya dalam lintasan-lintasan pikiran dan bisikan hati. Dan terkadang istilah-istilah ini juga digunakan untuk makna-makna lain yang dapat dipahami melalui konteks pembicaraan. Syarahnya, perhatikan syarahnya. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini menjelaskan satu hakikat penting dalam filsafat dan irfan Islam. Kalau mengkaji filsafat, kaji irfan, harus kenal ruh dulu, kalau enggak nanti akan terbuang sia-sia waktunya. Yaitu bahwa hakikat manusia itu satu. Hakikat manusia satu dan satunya enggak tersusun. Tetapi nama-namanya berbeda sesuai fungsi dan penampakannya. Seperti halnya air. Air itu disebut juga hujan ketika turun. Disebut juga dengan sungai ketika mengalir. Dan disebut juga laut ketika luas, padahal hakikatnya adalah satu, yaitu air. Demikian pula jiwa manusia. Ya. Satu disebut ruh. Penulis berkata ditawaqquf fi hayatil badani alaihi. Disebut ruh karena kehidupan badan bergantung kepadanya. Tubuh tanpa ruh hanyalah jasad mati. Karena itu Allah berfirman, "Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi." Maka ketika aku telah menyempurnakannya, kata Allah, dan meniupkan kepadanya ruhku. Al-Hijr 29. Disebut ruh karena ia memberi kehidupan, menghidupkan tubuh dan menjadi sumber kesadaran biologis manusia. Jadi sumber kesadaran kita adalah ruh kita itu, bukan badan. Karena itu kita perlu membersihkan ruh agar kesadaran semakin tinggi, semakin kuat. Ya, lanjut. 2. Disebut akal. Nama alam ruh jiwa adalah akal. Tapi akal juga mana bermacam-macam. Lihat konteksnya nanti. Di sini luasnya bahasa Arab. Lain tempat, lain istilah.
Bisa juga satu istilah di beberapa tempat tapi maksudnya berbeda. Li'idrakihi al-ma'qulat. Dulu disebut al-aqal. Kenapa? Li'idraki al-ma'qulat, karena ia ruh itu memahami hal-hal rasional. Ketika jiwa berpikir, memahami, merenung, dan ketika menangkap makna universal, maka ia disebut akal. Jadi dia adalah ruh, ya. Ketika ruh itu menangkap makna, memahami pelajar misalnya, maka disebut akal. Padahal dia bagian ruh, cuma dari sisi dia memahami sesuatu yang dipelajarinya. Akal adalah sisi intelektual jiwa. Dengan akal manusia dapat membedakan benar dan salah, dapat memahami ilmu, dapat mengenal Tuhan, dan naik menuju hikmah. Karena itu dalam filsafat Islam, akal dipandang sebagai cahaya terbesar dalam diri manusia. Para hukam seperti Ibnu Sina dan Mullah Sadra menempatkan kesempurnaan akal sebagai jalan kesempurnaan manusia. Kita lanjut yang ketiga. Tiga ruh disebut sebagai qalb, al-qalbu atau kalbu. Ya, qalb pakai qab, qalbu. Kenapa? Litaqallubihi fil khawatir. Karena ruh itu selalu bolak-balik, ya, dalam lintasan hati, selalu berubah-ubah begitu. Sekarang begini, nanti begitu, nanti berubah lagi. Itulah namanya ruh, disebut qalbu karena dia selalu berubah-ubah. Kata qalb berasal dari qalaba yaqlibu yang artinya berbolak-balik atau berubah. Kan itu ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang bolak-balikan hati, maka tetapkan kami pada agama ya Allah. Disebut qalb karena hati manusia sering berubah, sering bergejolak dan dipenuhi lintasan pikiran, niat, rasa takut, harapan, cinta, dan was-was. Qalb adalah pusat kesadaran batin dan spiritual manusia. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa qalb bisa hidup, bisa sakit, bisa keras, tenang, bahkan bisa buta. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, qulub disebut. Padahal si masalah ruh. Kenapa bukan ala bidzikrillah tatmainnur ruh atau tatma'innul arwah? Karena sisi hati ini dilihat dari sisi qulubnya, berbolak-baliknya, yang perlu ketenangan, perlu eksis, perlu ketentraman. Dari sisi dilihat maka disebut al-qulub, bukan ar-ruh. Ingatlah dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, satu hakikat dengan banyak nama. Kalimat ini menunjukkan bahwa ruh, akal, qalb, yaitu qalbu, dan nafs, ya, jiwa, dalam banyak pembahasan sebenarnya menuju pada satu hakikat yang sama, yaitu diri batin manusia. Hanya saja dilihat dari aspek yang berbeda. Ya. Namanya ruh, dilihat dari sisi dia sebagai sumber kehidupan. Kemudian ada akal sebagai kemampuan memahami. Qalb pusat rasa dan perubahan batin, nafs identitas diri dan keakuan. Nafs itu jiwa, ya. Jadi kita perlu perhatikan dimensi-dimensinya. Saya kasih contoh untuk memudahkan. Misalnya ketika kita melihat rahbar lah, rahmatullahi alaihi, atau rahbar yang sekarang, kita lihat rahbar ketika beliau sebagai wakil imam zaman, beliau sebagai rahbar, sebagai wakil wali faqih yang tinggi sekali luar biasa, yang di atas marja yang lain. Kedudukan beliau. Ketika kita melihat beliau sebagai hubungannya dengan para mukhalidnya, dia sebagai marja, mereka memberikan fatwa, punya risalah amaliyah, gitu. Ketika melihat beliau sedang berada dengan keluarganya, dengan anaknya, dan istrinya, maka beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, seperti itu. Ketika beliau misalnya bawa mobil, beliau sebagai supir, dan begitu seterusnya. Ya, ini kita melihat dari sisi mananya. Padahal orang satu, dia juga, cuma dari dimensi mana. Dari sisi mana kita melihatnya. Ketika dia satu orang misalnya, dia sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai guru, sebagai penceramah, sebagai orang tua, sebagai macam-macam. Ketika kita melihat dia sebagai sedang bertani, dia sebagai petani. Ketika melihat orang itu membawa mobil, dia sebagai supir. Ketika kita melihat dia sedang jualan, dia sebagai pedagang. Ketika kita sedang keluarga, dia sebagai orang tua, begitu. Jadi dimensi-dimensi ini penting. Nah, ruh seperti itu. Ruh punya banyak dimensi, sehingga dari satu sisi
disebut akal, sisi lain disebut kalbu, sisi lain disebut nafs dan lain sebagainya. Jelas ya insyaallah. 5. Pentingnya memahami konteks. Penulis mengingatkan, wa qad tustamalu hadhil alfadhu fi ma'anin ukhra. Kadang-kadang istilah-istilah ini dipakai juga untuk makna yang lain. Ini luasnya bahasa Arab. Kita repotnya memahami istilah satu ilmu pengetahuan yang seringkali istilah itu sama dengan di cabang pengetahuan yang lain. Sama istilahnya, karena berbeda cabang pengetahuannya bisa berbeda penafsirannya. Di sini pentingnya pendalaman ilmu pengetahuan sehingga tidak salah paham. Ya, karena banyak kesamaan, banyak nama dan ilmu bermacam-macam. Seringkali namanya sama tapi maksudnya berbeda. Ya, karena dalam ada akidah, ada filsafat, ada fikih, ada irfan itu beda-beda padahal namanya sama. Misalnya qalb kadang berarti organ fisik jantung. Ini qalb ini. Al-qalb dalam bahasa Arab bisa berarti jantung. Ya, jadi orang yang sakit jantung disebut maradul qalb. Ya. Tapi di ilmu akhlak qalb artinya ruh, beda lagi. Ruh kadang berarti malaikat Jibril, bahkan tuh banyak maknanya, ada 7-8 makna ruh di Al-Qur'an. Bisa Jibril, bisa Ruhul Qudus, bisa juga nanti wahyu, bisa juga macam-macam. Itu ruh. Nafs kadang berarti hawa nafsu. Nah, di sini ya. Di Al-Qur'an kata nafsu itu banyak. Cuma maknanya mana? Apa maknanya? Nafsu jiwa ruh atau maknanya hawa nafsu? Yang mana? Nah, perlu penafsiran, perlu paham ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya apa, konteksnya apa, sebab nuzulnya apa, sehingga ketahuan oh ini maknanya ruh, bukan maknanya hawa nafsu. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Akal kadang berarti sekadar kemampuan logika. Karena itu makna sebenarnya harus dipahami melalui konteksnya. Isyarat dari Fani. Para arif melihat bahwa perjalanan spiritual manusia adalah perjalanan dari nafs menuju qalb, dari qalb menuju ruh, lalu menuju sir, itu rahasia ruhani, dan akhirnya menuju ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin suci hati seseorang, maka akan semakin terang akalnya, ruhnya akan semakin hidup, dan hakikat manusia sejatinya akan semakin tampak. Walau quwwan arba, quwwatun aqliyah, mulkiyah, quwwatun wa quwwatun ghadabiyah sab'iyah wa quwwatun syahwiyah bahimiyah wa quwwatun wahmiyah syaitaniyah. Ini yang sering saya sampaikan tentang kekuatan ruh menurut ilmu akhlak, bukan filsafat di sini. Walaupun ada hubungannya erat tentunya. Itu ada 4 kekuatan. Dan jiwa atau ruh memiliki 4 kekuatan. 1. Kekuatan akal yang bersifat malakuti. 2. Kekuatan marah, ghadab, emosional yang bersifat buas seperti binatang buas. 3. Kekuatan syahwat yang bersifat kebinatangan. 4. Dan kekuatan waham atau imajinasi negatif atau rekayasa batin yang bersifat syaitani. Ya. Ini semuanya positif pada dasarnya, tinggal nanti akal bagaimana mengarahkannya. Karena semua dari Allah sebagai hadiah dari Allah pada manusia. Perhatikan syarahnya. Kalimat ini merupakan salah satu pembahasan terpenting dalam ilmu akhlak, filsafat jiwa dan irfan Islam. Para ulama akhlak seperti Ibnu Mas'ud, Al-Ghazali dan An-Naraqi banyak membangun teori pendidikan jiwa berdasarkan 4 kekuatan ini. Hakikat manusia dipandang sebagai medan pertempuran berbagai kekuatan batin. 1. Kekuatan akal yang bersifat malakuti, quwwah aqliyah malakiyah atau mulkiyah. Ini adalah sisi tertinggi manusia. Disebut malakuti karena ia mengajak kepada ilmu, hikmah, kebenaran, ibadah, keadilan, dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kekuatan ini manusia dapat berpikir, dapat merenung, dapat mengenal hakikat dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jika kekuatan ini dominan, maka manusia menjadi lebih dekat kepada sifat para malaikat. 2. Kekuatan marah yang bersifat buas, yaitu quwwatun ghadabiyah sab'iyah. Kata sabu' berarti binatang buas seperti singa atau serigala. Ini masalah ghadab, masalah emosional. Kekuatan marah itu ghadab sebenarnya diperlukan untuk mempertahankan diri, untuk melawan kezaliman, untuk menjaga kehormatan dan untuk menghadapi
berbagai bahaya. Tetapi jika berlebihan maka ia berubah menjadi kekerasan, menjadi kedengkian, kebencian, kezaliman dan permusuhan. Oleh karena itu maka manusia bisa lebih berbahaya daripada binatang buas karena ghadabnya berlebihan. Yang ketiga, kekuatan syahwat yang bersifat kebinatangan. Quwwatun syahwiyatun bahimiyah. Nah, kata bahimiyah berasal dari bahima, yaitu hewan ternak. Ini adalah kekuatan makan, tidur, kenikmatan jasmani dan dorongan seksual. Pada dasarnya ia diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Namun bila tidak dikendalikan, maka manusia akan tenggelam dalam kerakusan syahwat, cinta dunia dan kenikmatan fisik semata. Saat itu manusia hidup hanya demi tubuhnya. Yang keempat, kekuatan waham yang bersifat syaitani. Itu quwwah wahmiyah syaitaniyah. Waham adalah kemampuan jiwa dalam membentuk dugaan, rekayasa, tipu daya, sangkaan, manipulasi dan khayalan negatif. Disebut syaitani karena kekuatan ini sering menipu, sering menghias kebatilan, membenarkan dosa, memunculkan makar, riya, kesombongan dan was-was. Misalnya seseorang tahu sesudah salah tetapi waham membuatnya tampak benar. Inilah cara kerja bisikan setan dalam diri manusia. Jadi kita perlu bimbingan syariat ya, sehingga untuk benar salah harus mulai pada syariat. Perlu kita ulama, orang yang berakal yang mengerti yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang tepat, yang mana tidak tepat. Yang kelima, hakikat perjuangan manusia. Kalimat singkat ini sebenarnya menjelaskan seluruh perjuangan hidup manusia. Dalam diri manusia ada malaikat, ada binatang, buas, ada hewan ternak dan ada setan. Kadang manusia berpikir seperti malaikat, atau malah seperti singa, atau rakus seperti hewan, dan licik seperti setan. Karena itu akhlak Islam bukan mematikan seluruh kekuatan ini, tetapi menata, menyeimbangkan dan menempatkannya di bawah kendali akal dan cahaya rohani. Yang keenam, jalan kesempurnaan akhlak. Para ulama akhlak menjelaskan kekuatan ya jika seimbang, jika berlebihan. Di sini kita percepat saja. Akal itu jika seimbang maka dia melahirkan hikmah. Jika berlebihan dia akan melahirkan tipu daya intelektual. Marah jika seimbang dia akan menimbulkan keberanian. Jika tidak seimbang akan menimbulkan kekerasan. Syahwat jika seimbang menjaga kehidupan. Jika berlebihan akan menimbulkan kerakusan. Waham jika seimbang maka akan menimbulkan kecerdikan dan terarah. Ketika berlebihan dia akan menimbulkan kelicikan dan makar. Tujuan tazkiyatun nafs adalah agar akal memimpin, syahwat terkendali, amarah tunduk pada keadilan, dan waham diarahkan kepada hikmah. Isyarat irfani. Para mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat naik lebih tinggi dari malaikat. Jadi manusia bisa mengalahkan malaikat. Luar biasa ini. Atau turun lebih rendah daripada hewan. Hewan kalah kalau sudah jahat, sudah rendah manusia itu. Jika akal dan ruh menguasai jiwa, maka manusia menjadi cahaya. Tetapi jika syahwat, amarah dan waham menguasainya, maka ia menjadi tawanan nafsu dan kegelapan. Karena itu jihad terbesar adalah jihad mengatur kerajaan batin manusia. Kita lanjut. Wal ula sya'nuha idraku haqa'iqil umur wa tamyiz bainal khairati wasyururi wal amru bil af'alil jamilati wan nahyu 'anis sifatiz zamimati. Ya. Kayaknya sudah panjang juga ini. Ini kita akan membahas tentang kekuatan 4 hal ini, yaitu akal, ghadab, syahwat dan hayal. Insya Allah pada kajian yang akan datang saja, karena juga panjang bahasanya. Jadi 4 kekuatan ini penjelasannya akan lebih jelas dan lebih jeruk lagi, lebih teratur kalau kita kaji pada satu pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita masih sedikit mengenal tentang kajian ruh, ya, ala kadarnya secara global. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kekuatan-kekuatan yang berkaitan dengan masalah kekuatan ruh, insya Allah. Ya, karena waktu yang tidak mungkin, maka kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya. Nanti wal ula ini seterusnya kita akan kaji pada malam Selasa akan datang, insya Allah. Ya, terima kasih. Ibu Rai, silakan untuk buka sesi tanya jawab. Ya Ustaz, Masya Allah. Silakan Ibu Santi mau bertanya langsung saja.